Waalaikumsalam. Sarah, silakan masuk. Ibu, Silakan duduk, Sarah. ibu makasih. Gimana nih, Sarah, kabarnya? Baik sih, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sarah kemana aja nih, jarang kelihatan. Biasanya kan ibu suka ngeliat tuh, Sarah suka balik depan ruang BK sama teman-teman. Iya Bu, belakangan ini tuh aku emang lagi males keluar kelas, jadi diem mulu di kelas. Terus aku juga ini keluar tuh karena mau cerita ke ibu. Bu, gak apa-apa kan kalau aku cerita ke ibu? Wah, tentunya boleh sekali ya, Sarah. Sarah jangan merasa tidak enak karena ibu justru senang kalau misalnya Sarah mau cerita dan terbuka kepada ibu. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama, Sarah. Jadi ada hal apa nih yang ingin Sarah ceritakan kepada ibu? Sebenarnya aku tuh bingung sih Bu, mau ceritanya gimana. Ini aman kan Bu kalau misal aku cerita ke ibu, ceritanya gak bakal kesebar kemana-mana? Tentunya aman sekali ya, Sarah. Mungkin ibu jelaskan sedikit ya bahwa di ruang BK ini dan guru BK itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya Sarah bercerita kepada ibu akan ibu keep gitu. Jadi yang tahu hanya kita berdua saja. Jadi Sarah tidak perlu khawatir kalau misalnya ceritanya akan tersebar kemana-mana. Gitu ya Bu, alhamdulillah deh kalau gitu. Nah, jadi apa nih yang ingin Sarah ceritakan sekarang? Gini Bu, jadi aku tuh belakangan ini tuh dimotivasi belajar. Aku juga suka ngerasa males, kurang fokus, terus beneran gak ada semangat gitu Bu buat belajar tuh. Terus nilai aku juga jadi ikutan turun, dimarahin sama orang tua jadinya. Rasanya tuh aku jadi stres banget Bu, karena gak ada semangat belajar. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Sarah karena Sarah sudah mau terbuka untuk bercerita kepada Ibu. Ibu tahu untuk masalah tersebut itu tentu memberatkan Sarah ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira apa sih yang Sarah inginkan atau yang Sarah ingin capai gitu setelah konseling bersama ibu? Aku tuh pengen punya motivasi lagi buat belajar, karena aku juga capek Bu. Kalau bisa aku tuh dimotivasi terus. Yang nanti juga kayak malah ngaruh lagi ke nilai, terus dimarahin lagi orang tua. Kan kalau misal keterusan gitu, capek ya Bu, makin stres lah dimarahin terus sama orang tua tuh. Oke, Sarah. Nah, sekarang mungkin kita akan sama-sama mencari solusi dari apa yang Sarah rasakan saat ini ya. Jadi kita akan fokuskan untuk mencari solusi apa nih yang kira-kira dapat Sarah lakukan untuk menghadapi permasalahan Salsa saat ini. Sarah siap? Siap. Oke, nah sekarang sebelum kita lebih jauh, Ibu ingin Sarah memberikan rating 1 sampai 5 di mana 1 itu sangat buruk dan 5 itu sangat baik. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Sarah saat ini? Mungkin ada di nomor 2 ya Bu. Rasanya tuh aku ngerasa buruk gitu, karena aku juga bingung harus ngapain. Aku tuh nggak mau terus-terusan kayak gini, tapi aku juga bingung gitu mau cara merubahnya gimana, dimulainya dari mana. Oke, jadi Sarah mungkin eh, kehilangan semangat belajar seperti yang kamu rasakan sekarang ini merupakan hal yang memang sering kali terjadi ya untuk siswa-siswa di sekolah gitu. Nah, bagus sekali bahwa kamu itu sudah mengetahui gitu kalau kamu tuh merasakan hal itu dan kamu tuh ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya boleh ibu tahu, apa nih yang kira-kira paling mengganggu Sarah saat ini? Aku tuh takut banget kalau misal nilai aku tuh, nilai tugas atau nilai ujian bahkan ibu, pas aku keluar. Jadi aku juga takut bikin orang tua aku tuh kecewa kalau misal nilainya kecil, terus
kan suka diliatin hasilnya ya Bu ke orang tua tuh. Nah itu takut kalau misal orang tua tuh kecewa, rasa takut itu tuh malah beneran bikin aku merasa nggak fokus buat belajar karena kayak kerasa ketekan gitu loh Bu. Oke. Jadi rasa takut yang Sarah rasakan itu merupakan hal yang wajar ya untuk Sarah alami. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya apabila rasa takut itu terlalu berlarut-larut dan tidak diregulasi dengan baik, tentunya akan mengganggu kehidupan Sarah ke depannya. Tapi ibu juga dapat melihat bahwa Sarah itu memiliki kesadaran gitu akan hal itu, dan Sarah tuh menyadari untuk ingin berubah dan ingin meningkatkan semangat Sarah dalam hal belajar untuk lebih baik lagi dan ingin diperbaiki ke depannya. Itu langkah yang baik dan tidak mudah untuk orang dapat melakukannya. Iya sih Bu, aku pengen banget berubah, tapi aku tuh bingung banget harus berubahnya dimulai dari mana. Aku juga jadi drop duluan gitu Bu, kalau misal keinget ekspektasi orang tua ke aku tuh gimana. Ibu paham bahwa ekspektasi dari orang tua itu memang kadang cukup memberatkan ya, tapi dari yang ibu lihat bahwa Sarah itu mempunyai tekad yang kuat dan itu merupakan hal yang bagus. Iya sih Bu. Oke, ibu ingin tanya dulu nih, kalau boleh tahu Sarah pernah tidak ya berada di situasi di mana Sarah itu merasa semangat gitu belajar dan mampu untuk mengerjakan tugas dan ujian yang diberikan oleh guru? Pernah sih Bu, waktu aku kelas 10, waktu itu tuh aku beneran semangat banget buat belajar. Rasanya semua pelajaran itu kayak gampang aja gitu, seru, asik juga. Terus aku juga benar-benar mampu gitu ngejalaninnya. Nah, kalau boleh tahu, Sarah pernah tidak sih ada fase di mana Sarah itu merasa sangat bersemangat gitu untuk belajar dan juga Sarah tuh mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Pernah sih Bu, waktu itu tuh kelas 10. Waktu itu aku beneran semangat banget buat belajar. Terus rasanya tuh semua pelajaran tuh gampang gitu, asik juga. Terus aku juga mampu dan siap juga ngejalaninnya. Nah, kira-kira waktu itu tuh apa sih yang membuat salah satu sangat termotivasi gitu untuk belajar? Kalau dulu sih karena aku punya jadwal ya Bu. Terus aku juga ada teman kelompok belajar gitu. Nah kalau ngerjain tugas tuh seringnya rame-rame sama teman sekalian ngobrolin materi juga. Wah, cara belajar Sarah cukup baik ya, sehingga membuat Sarah itu sangat termotivasi gitu untuk belajar. Itu merupakan hal yang bagus sehingga Sarah memiliki semangat belajar yang tinggi. Tapi sekarang tuh udah hilang Bu semangatnya. Teman-teman juga udah sibuk sama organisasi, sama ekskul mereka. Jadinya aku ngerasa sendiri. Terus aku juga kayak ngerasanya nggak punya teman diskusi lagi. Oke, mungkin keadaan sekarang sudah cukup berubah ya, bagaimana teman-teman Sarah yang mulai sibuk dengan hal yang lain dan juga eh, dinamika belajar Sarah juga berubah gitu. Nah, tapi tentunya meskipun seperti itu masih ada cara untuk meningkatkan kembali semangat belajar Sarah agar tidak menurun seperti sekarang. Gimana Bu caranya? Oke, nah selanjutnya ibu ingin Sarah membayangkan sesuatu. Coba Sarah bayangkan di malam hari saat Sarah tertidur, sebuah keajaiban terjadi. Jadi tiba-tiba masalah yang sedang Sarah alami itu seperti rasa malas, tekanan dan ketakutan yang Sarah rasakan sekarang semuanya hilang. Tapi
Sarah tuh nggak tahu bahwa keajaiban itu terjadi. Jadi saat esok hari Sarah bangun, apa nih yang pertama kali akan Sarah sadari saat hidup Sarah itu berubah? Aku bakal bangun pagi, terus bangun-bangunnya tuh dengan semangat dan juga rasanya tuh ringan gitu Bu. Aku langsung bangun, mandi, terus sarapan. Habis itu tuh aku bakal buka buku, belajar, terus ngerjain tugas dengan nyaman. Oke, bagus sekali ya Sarah. Nah, kira-kira kalau misalnya Sarah memulai hari dengan seperti itu, apa sih yang akan berbeda di sekolah Sarah? Aku jadi bisa lebih fokus sih Bu, kayaknya tuh merhatiin gurunya gimana. Terus aku juga bisa lebih aktif di kelas, ngerjain tugas yang baik, terus benar juga. Terus nilai yang aku dapat bakal besar. Wah, hebat sekali ya Sarah. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu nih, kira-kira seberapa bersemangatnya sih Sarah dalam belajar? Mungkin buat sekarang semangat belajar aku tuh masih ada, tapi nggak terlalu besar. Oke, jadi dari jawaban Sarah tadi kita bisa melihat ya bahwa Sarah itu masih memiliki semangat belajar walaupun memang tidak cukup besar ya untuk sekarang. Nah, kira-kira nih untuk sekarang hal apa sih yang Sarah pikirkan untuk dilakukan minggu ini untuk membantu Sarah meningkatkan semangat belajar Sarah? Mungkin aku bisa mulai bikin jadwal belajar kayak dulu lagi sih Bu. Nanti jadwalnya tuh aku coba atur di 30 menit aja per harinya. Dan juga harus konsisten dilaksanain itu tiap hari. Nanti awal-awal aku coba buat belajar sendiri dulu. Terus aku juga mau nyesuaiin belajar aku sama jadwal yang aku bikin dulu gitu Bu. Wah, itu merupakan rencana yang sangat bagus ya Sarah. Ternyata Sarah sudah punya pikiran yang jauh gitu untuk menyusun strategi bagaimana Sarah meningkatkan semangat belajar Sarah gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita sama-sama membuat daftar kecil mengenai rencana apa yang akan Sarah lakukan di minggu ini? Boleh sih Bu. Nah, jadi kan tadi Sarah itu ingin membuat jadwal belajar lagi ya dan ingin mencoba untuk belajar sendiri dulu. Nah, kira-kira selain itu apakah ada lagi yang ingin Sarah lakukan? Mungkin kayaknya aku tuh bakal milih dulu deh Bu mata pelajaran yang emang mau aku tingkatin. Terus karena aku kemarin nilainya anjlok banget di matematika sama fisika ya Bu. Jadi seminggu ini mungkin aku bakal fokus ke dua mata pelajaran itu dulu. Oke, bagus sekali ya Sarah. Mungkin Ibu akan menjelaskan kembali apa rencana yang telah kita susun sebelumnya. Jadi di minggu ini tuh Sarah akan belajar setiap harinya selama 30 menit per hari dan juga akan difokuskan kepada pelajaran matematika dan fisika karena dua pelajaran itu merupakan pelajaran yang membuat nilai Sarah itu anjlok gitu ya. Dan juga mungkin untuk minggu ini belajarnya itu akan saya lakukan sendiri terlebih dahulu untuk membiasakan Sarah belajar terlebih dahulu. Iya Bu. Nah, sebelumnya kan tadi tuh di awal waktu Ibu minta Sarah memberikan rating, Sarah memilih nomor 2 ya karena Sarah merasa kebingungan gitu dengan bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar Sarah. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kembali mengenai rating tersebut. Seperti tadi, Ibu akan memberikan nilai 1 sampai 10 1 sampai 5 di mana 1 itu merupakan sangat buruk dan 5 itu sangat baik. Untuk saat ini bagaimana nih perasaan Sarah setelah kita sama-sama mencari solusi atas permasalahan Sarah? Untuk sekarang sih ada di nomor 4 ya Bu.
Soalnya aku ngerasa lega banget dan rasanya tuh kayak ada harapan lagi buat bisa berubah jadi lebih baik lagi dalam hal belajarnya. Aku juga cukup excited ya Bu buat ngelakuin rencana yang tadi sudah disusun buat minggu ke depan. Oke, bagus sekali ya Sarah. Ibu sangat berharap bahwa langkah-langkah yang tadi sudah kita susun itu akan dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah kita atur tadi. Dan juga semoga dengan langkah-langkah tersebut bisa membantu Sarah untuk meningkatkan motivasi belajar Sarah ke depannya. Amin, makasih ya Bu sudah mau dengerin cerita aku. Aku ngerasa jadi kebantu. Oke, sama-sama ya Sarah. Jadi Sarah itu tidak perlu ragu dan merasa sungkan gitu apabila Sarah memiliki permasalahan yang sedang Sarah alami atau mungkin Sarah ingin berkonsultasi lagi gitu setelah nanti selama seminggu ke depan Sarah itu sudah melaksanakan rencana yang telah kita susun sebelumnya. Apabila misalnya Sarah masih kebingungan atau misalnya masih ada kendala dalam pelaksanaannya, Sarah boleh sekali untuk datang ke ruang BK dan berbicara dengan ibu lagi. Jadi mungkin nanti minggu depan kita bisa berbicara lagi untuk melihat bagaimana sih progres Sarah setelah melakukan rencana yang kita susun ini selama seminggu ke depan. Ya Bu, makasih ya Bu udah dengerin cerita aku. Aku izin kelas ya Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam.